Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput untuk ke kuisis ya. Nah, ini ada soal seleksi PSP 2020 sebagai contoh. Ini ada soal SMP dan SMA, tapi yang akan saya contohkan adalah soal SMA ya. Ini ada gambar juga, kemudian tabel, kemudian ya ada rumus-rumus juga, ini gambar. Nah, kemudian juga nanti ada kunci jawaban ya. Bagaimana supaya mengefektifkan bila mana kita akan mengetahui kunci jawaban tersebut, maka kita perlu membuat split layar ini menjadi dua, klik view, kemudian sorot split. Nah, untuk yang tampilan atas ini nanti kita akan melihat soalnya. Nah, nanti yang tampilan bawah, karena kunci jawaban itu biasanya suka ada yang menampilkan di paling bawah seperti ini. Jadi kita arahkan sampai ke lembaran kunci jawaban. Kunci jawaban matematika SMK. Ini. Jadi tujuannya supaya mengefektifkan nanti ketika kita copy paste. Baik, kita lanjut. Ini soalnya yang akan kita input ke kuisis. Kita buka Google, kemudian klik. Nah, ini quizzes.com biasa. Kemudian create new quizzes. Kemudian kasih nama di sini PAT PSP atau apa? Soal PSP. Kemudian sini matematika. Next. Nah, di sini nanti akan kita buatkan soal multiple choice. Nah, sebelum kita input ke sini, kita harus memiliki kumpulan gambar-gambar biar nanti ketika input kita langsung mendapatkan gambar tersebut. Bagaimana caranya? Sekarang gini, cara mengambil gambar terlebih dahulu. Untuk mengambil gambar, contohnya saya akan ambil gambar itu yang sudut, ya, yang gambar sudut, kemudian yang kedua tabel. Ini dijadikan nanti kumpulan gambar. Bagaimana caranya? Saya akan pakai keyboard on screen OS biar ketahuan saya memijit tombol apa. Nah, ini ya. Baik. Nah, perlu diketahui untuk mendapatkan gambar. Nah, karena kita tidak dapat filenya, ya, file khusus gambar dari guru-guru, maka kita harus memotret lagi dari file Microsoft Word atau VLC. Nah, ini ya yang akan kita jadikan sebagai file dua gambar, yaitu gambar nomor 3 dan tabel nomor 4. Tabel juga merupakan bagian dari gambar. Caranya adalah klik print screen. Ini di keyboard. Kalau di keyboard biasa atau di keyboard laptop, biasanya PRT SCM itu adanya di sini. Ya. Nah, nanti kita klik print screen-nya. Nah, klik sudah. Berarti dia sudah terpotret. Terpotretnya itu secara keseluruhan satu layar. Nah, selanjutnya kita klik Find. Nah, kita buka Find sebenarnya ya. Nah, ini. Nah, Ctrl V. Nah, nanti potretnya akan terlihat kecilin. Ya. Ini potretnya. Kan yang akan kita pakai dua gambar. Ya. Setelah diklik print screen, maka nanti
buka Paint. Paint itu klik di sini, ketikkan PAINT, nanti keluar aplikasi Paint. Klik. Nah, seperti ini. Nanti kalau yang baru Ctrl P, tekan Ctrl bareng P. Nah, nanti terpotret semua. Setelah terpotret, baru kita kumpulkan gambar, dua gambar ini ya. Jadi kalau dalam satu file bisa kepotret secara keseluruhan gambarnya itu lebih banyak. Kita sekarang mengumpulkan gambar-gambar dulu sebelum copy paste tulisan atau pilihan gambar. Kita akan potret ini, klik select, kemudian sorot ke sini. Nah, setelah di blok kayak gini, kemudian crop. Nah, nanti yang muncul ini saja. Kalau ada tulisan yang kayak gini, ini dirapihkan, lock, kemudian delete. Tekan del, hilang ya, supaya tidak ada tulisan yang kedapatan di gambar ini. Nah, kalau sudah, kemudian klik file, sorot select all, sorot save as. Klik. Nah, kemudian kita simpan dalam satu folder. Kemudian klik. Nah, seperti ini. Nanti di soal matematika ini khusus kumpulan dari gambar-gambar matematika soal soal PSB ya. Nah, ini salah satunya yang sudah disimpan karena saya sudah memotret ini nomor 3. Jadi tandai pakai nama filenya ada 3. Tapi kalau merupakan pilihan, maka di sini nama filenya 1A, 1B, 1C, 1D. Ini soalnya nomor 1. Klik. Kalau sudah tersimpan nama filenya sesuai, kemudian klik save ya. Saya sudah menyimpan dengan file ini ya. Juga save. Sudah tersimpan. Jadi ada di kumpulan, saya menyimpannya di E, kemudian di Humas. Nah, di soal matematika. Khusus yang matematika ini semuanya sudah terkumpul dalam soal PSB itu karena ada 10, jadi gambar-gambarnya yang kita kumpulkan terlebih dahulu. Dikasih judul sesuai nomor soal dan pilihan. Seperti ini ya, yang ada gambar. Berarti nanti yang ini yang 7 PNG berarti ini soal nomor 7, kemudian soal nomor 9, kemudian ini gambarnya, ini soalnya, ini gambarnya nomor 9. Kemudian ini juga sama. Nah, kalau pilihan biasanya suka dikasih nama 1B, 1C, 1D. Sudah terkumpul semuanya. Jadi cara memotret cukup sekali lagi klik print screen. Nah, kemudian klik find. Nah, kemudian paste ya. Ctrl P. Tuh, yang terpotret ya, yang terpotret itu berarti yang dalam satu layar. Kan tadi beda ya. Makanya print screen itu seperti screenshot yang ada di HP. Itu cara mengambil gambar. Sekarang gambar sudah terkumpul. Bagaimana caranya supaya, nah ini ke quizisnya. Nah, selanjutnya kita akan mengimport soal-soal. Kegunaan Alt bareng Tab. Nah, seperti ini. Jadi dia akan memilih, tekan Alt-nya, nah kemudian Tab. Ini soal matematika berarti lepas. Nah, kalau sudah kita dapatkan seperti ini di split. Di split itu dibagi 2 supaya kelihatan dengan lembar jawaban yang tadi ya, yang pertama. Klik view, split.
ini yang di atas buat soal, kemudian yang bawahnya buat melihat kunci jawaban. Kenapa harus seperti itu? Karena di kuisis harus langsung dijawab pilihannya. Nah, ini soal matematika, salah ini. Pakainya harusnya yang soal seleksi PSP ini supaya ada kunci jawaban. Nah, ini sudah di split sebenarnya. Nah, ini ada kunci jawaban. Kemudian ini kumpulan soalnya di atas. Baik, saya akan contohkan nomor 1 ini ya. Nomor 1 tadi sudah ada kumpulan gambar-gambarnya yang sudah saya potretkan secara keseluruhan, kemudian dipotong-potong. Dipotong-potong di sini. Kemudian menjadi file tersendiri. 1A, 1B, 1C, 1D. Baik, sekarang ke kuisis. Nomor 1 karena matematika adalah gambar. Yang pertama bukan gambar, sebenarnya rumus gitu. Kalau kita membuat rumus itu akan agak lama lagi. Jadi kita potret saja. Klik filenya. Kemudian klik. Pilih. Ini soal bahasa Arab. Ya, kalau tadi saya mencontohkan pakai soal matematika. Ini nomor 1 soalnya. Nanti akan muncul soalnya di sini. Kemudian yang kedua, pilih gambar juga. Klik. Kemudian 1A. Ya kan? Nah, terlihat di sini. Ini pilihannya. Kemudian yang kedua, klik 1B. Kemudian yang 3, 1C. Kemudian yang terakhir, 1D. Ini tampilannya. Kemudian simpan. Saya kira untuk menampilkan gambar tadi ya, cara memotret gambar itu dengan cara menggunakan screenshot ya atau print screen. Nah, ini print screen, kemudian nanti terfoto semua dan nanti ada di kumpulan file yang sudah kita bikinkan. Kemudian dipotong sekali lagi ya, lock, crop, jadikan file, save as, bikin dalam satu folder, kasih nama dengan cara 3 sesuai dengan nomor. Kalau ini soal atau pilihan. Ini soal atau pilihan. Kalau pilihan berarti seperti ini. A, B, C, D. Itu untuk menyisipkan gambar atau membuat kumpulan gambar. Sekali lagi, kalau ada soal yang banyak gambarnya atau tabelnya, kita per lembar kalau bisa ya. Misalkan di lembar itu dalam satu lembar ada berapa gambar. Contoh misalnya kita cari di sini. Ini ada tabel. Berarti yang ketangkap cuma segini. Nah, 1, 2, 3. 3 gambar ini kita akan potret dengan cara tadi klik tekan tombol print screen. Print screen. Ini ya, print screen. Klik. Nanti kemudian ke file Ctrl bareng P pasti. Nah, terpotret semuanya. Nah, karena ini ada tampilan OSK, jadi ketutup yang gambar lainnya ya. Jadi saya mencontohkan pakai
pakai on screen keyboard supaya ketahuan saya nekan apa. Ctrl T, Alt tab, tab, nah, supaya ketahuan. Nah, jadi tombol alternatif yang digunakan adalah Alt tab dan kontrol paste kebanyakannya kontrol C, kontrol V, kontrol C, kontrol V. Demikian Alt tab, kontrol C, kontrol V. Nah, selanjutnya kita potong-potong yang seperti tadi, block, klik, kemudian crop, satu file, Alt FA, klik file save as, simpan. Nah, kemudian ambil gambar yang lainnya, berarti tekan Ctrl Z ya. Buat apa mengembalikan lagi? Ctrl Z. Nah, gambar utuh lagi, dipotong lagi, block, kemudian crop, kemudian file, save as, kemudian kasih nomor lagi, misalkan nomor 4 gitu ya, save. Ini udah ada namanya berarti jangan kasih nomor 4, nomor 16 ya. 16 save. Nanti tersimpan, Ctrl Z lagi karena di sini ada 3 gambar yang kita ambil. 1 2 3 sama kalian. Nah, ini kita ambil lagi, kemudian crop seperti ini ya. Kemudian save as. Kemudian simpan lagi 17. Save. Nah, dalam satu tangkapan, satu layar tangkapan 1 2 3 kita akan membuat kumpulan soal, kumpulan gambar dalam satu layar, kumpulan gambar 1 2 3. Nah, itu untuk gambar. Selanjutnya saya akan lanjutkan untuk mempercepat bagaimana copy paste. Nah, ini kan tidak bisa disimpan. Kenapa coba? Karena di sini belum dipilih mana jawaban yang benarnya. Nah, kita harus tahu. Nah, cara mengetahuinya berarti kita harus tahu kunci jawaban. Karena itu perlu klik view sorot split. Nah, di sini sampai bawah. Kan? Nah, jawabannya adalah C. Alt tab klik. Tuh, kembali lagi ke quizzes. Berarti jawabannya C. Nah, itu salah satu untuk mengefektifkan atau memudahkan. Simpan. Sudah dijawab satu. Kemudian yang nomor 2-nya sekarang. New question. Klik multiple choice. Kemudian klik. Sekarang nomor 2. Nomor 2 bentuknya. Nah, nomor 2. Nomor 2 biasa kan. Nah, kalau nomor 2 biasa ya. Langsung aja copy. Blok. Bisa blok 2 kali. Klik 2 kali. Atau 3 kali. 1, 2. Kalau 2 kali, 1 kata. Kalau 3 kali berarti 1 paragraf. Ctrl C, Alt, tab, lepas, Ctrl P. Oh, di sini klik dulu. Klik. Nah, hapus angka satunya. Backspace. Kemudian pilihannya. Alt, tab, balik lagi. Kemudian pilihannya. Saya tidak pakai ABCD, jadi langsung saja Ctrl C. Ctrl C. Ya. Kemudian Ctrl P. Kemudian Alt tab lagi. Kemudian blok lagi. Ctrl C. Alt tab. Kemudian klik ke sini. Ctrl P. Kemudian klik tab. Tekan tab tadi ya satu kali. Tekan tab satu kali. Kalau mau balik lagi ke atas, shift bareng
tab. Balik lagi ke atas. Alt tab, klik 18 harinya, Ctrl C, Alt tab, Ctrl V. Kemudian tab, Alt tab lagi. Nah, 16 hari, blok, Ctrl C, Alt tab, Ctrl V. Apa jawabannya? Alt tab lagi. Lihat lagi kunci jawaban. Jawabannya adalah C, nomor 2. Klik C-nya, kemudian simpan. Nah, itu cara yang saya lakukan untuk lebih cepat, tapi tidak terlalu cepat sebenarnya ya. Cuma dengan fasilitas Alt bareng Tab ini hanya membuka tabnya. Kan kalau kita klik lagi cari ke sini, kemudian klik lagi ke sini, ya itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah kan gitu. Tapi kalau Alt Tab cuma ini buka soalnya. Kemudian Alt Tab kita buka wishlistnya. Nah, itu yang saya lakukan agar bisa lebih cepat. Bukan cepat banget, tapi sekali lagi tidak ada cara yang lebih cepat. Misalkan kita bikin dalam satu tabel Excel, kemudian diimport. Kalau wishlist saya belum menemukan cara seperti itu, tidak memakai import. Makanya caranya sebenarnya copy paste, Ctrl C, Ctrl V, Alt tab, Ctrl V lagi. Ini yang sering saya gunakan supaya lebih cepat sebenarnya karena skill. Kalau sudah habit, repeat, diulang-ulang, maka akan bisa lebih cepat melakukannya. Tapi kalau untuk pemula harus dengan sabar terlebih dahulu sampai nanti menemukan Ctrl C, Ctrl V, Alt Tab. Jadi ketahuan, ini. Jadi mengefektifkan termasuk men-split. Buat apa men-split? Kita pikir kalau kita harus scroll lagi ke bawah, cari tahu tentang jawabannya, kan lama. Kemudian klik lagi ke sini, nanti lihat lagi ke sini, digeser lagi ke bawah, kan itu membuat lama. Satu soal bisa bermenit-menit, beberapa menit. Tapi kalau dengan cara di split, kumpulan soal di atas, kemudian mengikuti jawabannya, itu akan lebih. Yang terakhir itu gambar. Kenapa saya menggunakan pakai Find? Karena Find ini bisa menampilkan gambar hasil tangkapan ya. Ini 16 hari kalau gitu tadi banyak. Cuma itu aja. Hasil tangkapan itu dengan cara tekan screenshot, screen, Ctrl V secara keseluruhan. Kita tangkap di sini screenshot, kemudian ke Find, Ctrl V. Tuh, satu layar penuh. Nih, itu fungsinya. Sekali lagi, selamat mencoba. Ya, cepat, kemudian bisa karena alam biasa. Cepat, bisa, itu karena alam biasa. Oleh sebab itu, niatkan ketika kita menginput, nanti akan ada cara-cara yang jalan-jalan pintas lainnya menemukan jalan, menemukan setelah kita mengerjakan. Demikian yang dapat saya bagikan ilmunya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, juga membantu semuanya yang berkepentingan untuk membuat wishes.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.